Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan saya akan berbicara tentang Timnas U23 kita, ya, yang hari ini akan mendarat di Indonesia, tepatnya di Jakarta setelah kembali dari Paris. Kita menempati peringkat keempat, gagal di playoff menghadapi Guinea saat kita kalah di Clairefontaine dengan 0-1. Dan proyeksi ke depan, Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa kita tetap mentargetkan bahwa tim nasional U23 kita lolos ke Olimpiade 2028 di Los Angeles. Karena di Los Angeles itu akan berlangsung pada 21 Juli sampai 6 Agustus 2028. Nah, kalau kita sudah 4 besar sekarang dan gagal untuk bisa meraih impian kita ikut di Olimpiade setelah terakhir kali tahun 1956 di Melbourne, berarti sudah 68 tahun kita tidak pernah hadir. Nyaris kita mendapatkan itu, tapi kita melewati 3 kesempatan di semifinal, kalah dari Uzbek, di perebutan tempat ketiga kita kalah dari Irak, dan akhirnya di playoff kalah dari wakil peringkat keempat di zona Afrika, Gini. Dan apa yang dikatakan Pak Erick memang sudah harus dari sekarang untuk direncanakan, disiapkan tim ini. Tim yang diasuh oleh Indra Safri, tim U20, ya, ini menjadi cikal bakal untuk tampil di dalam kualifikasi menuju ke Olimpiade 2028. Dari sejumlah pemain yang ada di tim nasional kita, banyak ya yang sudah mengucapkan goodbye atau selamat tinggal di tim U23 karena tidak akan bersama lagi di kesempatan berikut ketika akan Indonesia mengikuti kualifikasi untuk Piala Asia, dan ini juga berpotensi ke Olimpiade. Nama-nama seperti Adi Satrio, Hernando Ari, Rio Fahmi, Nathan Cho, Witan Sulaiman, Komang Teguh, Pratama Arhan, Bagas Kava, Alfreandra Dewangga, kemudian ada Ramadan Sananta, Rafael Struik, Kelly Schroyer, Iksan Sikrak, kemudian Fajar Fatur Rahman, dan kapten kita Rizky Ridho. Itu sudah bisa dipastikan tidak akan bermain karena mereka sekarang dengan rata-rata usia 22 tahun atau ada 21 tahun. Di 2 tahun depan untuk ikut Piala Asia mereka sudah melampaui usia mereka karena ini kan under 23, ya, kejuaraan untuk Piala Asia di bawah usia 23 tahun. Jadi nama-nama ini sudah pas genap, ada yang sudah pas lewat 23 tahun tapi sudah tidak mungkin lewat, ada yang sudah bahkan 24 tahun, jadi tidak mungkin lagi. Nah, Piala Asia berikut 2026 itu akan berlangsung di Arab, ya. Dan yang masih bisa bertahan dengan usia 19 tahun saat ini, dan ada masih 20 tahun yang memungkinkan, itu Marcelino Ferdinand, kemudian ada Arkan Fikri, Raihan Hanan, Ivar Jenner masih bisa dipertahankan, Doni Tri, kemudian Dava Fasya, penjaga gawang, dan Hoki Caraka. Nah, kita tinggal tunggu nanti di tim asuhan Indra Safri yang nantinya diundang di Toulon untuk turnamen di Prancis tanggal 3 sampai 16 Juni yang akan datang. Itulah mereka yang akan cikal bakal memperkuat tim U23 kita. Termasuk Jens Raven yang sedang sekarang akan dinaturalisasi, prosesnya akan terus berlangsung. Juga ada Delano Arts, pemain muda yang masih bisa untuk memperkuat tim U23 kita untuk masa yang akan datang. Jadi sayang sekali memang nama-nama yang saya sebut, ya, Rido, Witan, ya, Nathan Cho, Rafael Struik sudah harus, termasuk dengan kiper terbaik kita, Hernando Ari, sudah harus ya pamit. Ya, tentunya terima kasih untuk semua atas dukungan terhadap mereka, dan mereka sudah berjuang selama penyelenggaraan Piala Asia U23 di Qatar, lolos dari grup A, grup yang sangat keras. Di sana dihuni oleh Qatar, ada Australia dan Jordania. Kita mendapat 6 poin di grup ini, berada di peringkat kedua di bawah Qatar setelah mengalahkan Australia 1-0 dan 4-1 mengalahkan Jordania. Dan kita melaju ke perempat final untuk membuat kejutan besar, mengalahkan Korea Selatan. Ya, kita bisa melihat bagaimana tim kita ini, ya, yang ada di belakang saya ini bisa tampil luar biasa dengan mengalahkan salah satu macan Asia yang sudah 9 kali berturut-turut ke Olimpiade, tapi dalam upaya ke-10 kita gagalkan lewat adu tendangan penalti. Tentunya ya, setelah bermain imbang 2-2. Nah, di semifinal kita merajut mimpi itu tapi kalah dari Uzbek. Kalau saja gol dari Muhammad Ferrari disahkan, VAR tidak mengcancel ini, akan lain. Bukan tidak mungkin kita akan menang dan membawa kita ke final untuk menantang Jepang. Tapi sudahlah, itu sudah berlalu, sudah lewat.
dan kita sekarang harus fokus ke depan. Ya, karena timnya sudah balik, STY tentunya harus pindah channel. Ya, channel berikut adalah di Piala Dunia Grup F di Senayan nantinya di GBK. Lanjutan kita akan bertarung melawan Irak dan melawan Filipina. Itu menjadi harapan banyak pemain yang saya sebut tadi itu akan berlabuh di timnas senior. Ya, kalau bisa dikatakan di sini, saya sudah bicara di video saya juga kemarin. Ya, mereka yang akan masuk diperkirakan untuk bisa ada di sana seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Witan Sulaiman juga akan ikut di dalam, Nathan Cho, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner. Ya, itu akan ikut di dalam. Justin juga sekira masih bisa ya di usia 20 tahun untuk bisa ke depan, tinggal dilihat ya batas usia dia untuk bisa proyeksi ke U23. Tapi kalau dia sudah masuk ke usia 23 itu tidak mungkin. Nah, kalau dia 20 tambah 2 tahun masih 22 tahun. Mungkin Justin masih bisa bergabung dengan Marcelino Ferdinand di Arab Saudi nantinya. Dan kita akan tunggu nantinya pemanggilan pemain dari STY. Namun ada kabar terakhir bahwa untuk kualifikasi Piala Asia di Arab Saudi nantinya yang putaran final itu berlangsung 2026, kita yang tadinya sebenarnya masuk di pot 1 itu terlempar ke pot 2. Jadi kita tidak akan bertemu dengan tim-tim kuat sebenarnya seperti Qatar, Vietnam dan Korsel karena kita satu pool, satu pot. Arab Saudi sebagai tuan rumah masuk ke pot ini. Kalau bukan dia tuan rumah, kita yang akan masuk pot 1. Tapi tidak mengapa kalau melihat di pot 1 ada Arab Saudi sebagai tuan rumah, Jepang juara kemarin ya U23, Uzbekistan sebagai runner up dan Irak juara ketiga. Mereka akan berkumpul di satu pot. Indonesia itu bersama dengan Qatar, juga dengan Vietnam dan Korea Selatan dalam satu pot di pot 2. Pot 3 kemungkinan besar ya kalau melihat dari ambil hasil kemarin di U23, Thailand, Australia, Kuwait dan Tajikistan. Sementara pot 4 itu Cina, Yordania, Uni Emirat Arab dan Malaysia. Ini kalau lolos di babak kualifikasi, kalau mereka semua yang saya sebut ini lolos termasuk Indonesia, baru ada di pot. Masing-masing bisa dilihat, masih akan berkembang karena kita kan harus mengikuti kualifikasi juga. Setelah kita lolos baru kita akan diundi lagi untuk menentukan grup mana kita akan dapat. Oke, sampai di sini saya berbicara untuk pemain-pemain kita U23 dan bersiaplah kalian untuk masuk ke tim senior karena STY segera akan memanggil. Siapa yang akan dipanggil itu menjadi urusan STY untuk bergabung di tim senior, tapi saya sudah bilang mungkin 9 bahkan 10 pemain masih bisa diandalkan, bahkan bisa lebih kalau bisa kita lihat kalau melihat penampilan kemarin yang bagus ya oke. Ditambah dengan Asnawi, Mangku Alam dan kawan-kawan ya pemain-pemain senior lainnya Jordi Amat, Sandi Walsh, Sain Patinama, Jai Itses yang akan ikut, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan saya pikir ya mungkin saja Mark Klok akan ikut dipanggil. Kita tidak tahu, Egy juga mungkin masih bisa dipanggil. Semua tergantung dari STY yang akan memanggil mengkombinasi siapa 23 pemain yang akan dia putuskan nanti untuk terjun di babak lanjutan kualifikasi grup F menghadapi Irak dan menghadapi Filipina nantinya di GBK. Dengan saya Bung Ropan, ciao.